Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang terkait tentang persamaan linear dua variabel. Kita langsung saja pada soalnya. Seorang petani memiliki 17 ekor ayam dan kelinci. Dia menghitung total kakinya yaitu sebanyak 52 untuk jumlah kaki ayam dan kelinci ini. Berapa banyak ayam yang dia miliki? Jadi pertanyaannya adalah jumlah ayam. Jika kita misalkan ayam ini sebagai A, kemudian kelincinya adalah K, maka dari yang diketahui ini kita bisa membuat persamaan linearnya, yaitu seperti ini. Karena jumlah ayam ditambah dengan kelinci itu ada 17 ekor, maka jadinya A tambah K sama dengan 17. Kemudian dia menghitung total kakinya ada 52. Kalau ayam kan punya 2 kaki, kemudian kelinci punya 4 kaki. Sehingga jadi persamaannya seperti ini. 52. Pertanyaannya adalah berapa ayam yang dia miliki atau A sama dengan berapa. Nah, dari sini kita dapat menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi. Saya di sini memutuskan untuk menggunakan substitusi saja. Jadi boleh kita ubah dalam bentuk K persamaan yang pertama ini atau boleh juga dalam bentuk A. Saya mau mengubah dalam bentuk yang seperti ini, bentuk A ya. Semua variabelnya nanti akan dalam bentuk A semuanya. Jadi K sama dengan 17 dikurang A. Maka dari persamaan yang kita ubah ini, kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan yang kedua, sehingga diperoleh 2A ganti K-nya dengan 17 dikurang A. 4 dikali 17 dikurang A sama dengan 52. 2A ditambah 4 kali 17, 68. Kemudian 4 dikali negatif A sama dengan negatif 4A sama dengan 52. Kita lanjutkan ke sini. 2A dikurang 4A, negatif 2A. Kemudian 52 dikurang dengan 68. 68-nya pindah ruas ya, jadinya dikurang. Sama dengan negatif 16. Maka A sama dengan 8. Jadi, banyak ayam yang dia miliki adalah 8. Maka jawabannya adalah yang B. Amir membeli sekeranjang apel untuk keluarganya. Jika setiap anggota keluarga makan 4 apel, mereka akan memiliki sisa apel 10. Jika setiap anggota keluarga makan 6 apel, mereka akan kekurangan 6 apel. Berapa banyak apel yang dibeli oleh Amir? Nah, kita buat dulu persamaannya supaya lebih gampang untuk menyelesaikannya. Namun sebelumnya kita misalkan dulu, misalkan X sebagai anggota keluarga. Jumlah, ini kita pas seperti ini. Jumlah keluarga. Kemudian, persamaannya adalah dari sini ya. Kalau mereka makan 4 apel, maka sisanya jadi 10 apel. Jadi, 4X, kalau bersisa artinya masih ada 10 lagi kan. Kemudian, jika setiap anggota keluarga makan 6 apel, jadi ada 6X. Kemudian akan kekurangan 6 apel. Jika sudah memakan 6, maka akan kurang 6. Nah, seperti ini persamaannya. Pertanyaannya adalah berapa banyak apel yang dibeli oleh Amir. Jadi, untuk menentukan berapa banyak apel yang dibeli oleh Amir, kita harus tahu dulu X-nya atau berapa jumlah anggota keluarganya. Karena ini, nah masing-masing ruas ini sudah menunjukkan jumlah apel yang dibeli oleh Amir. Jadi nanti kalau udah dapat X-nya, kita bisa substitusi nilai X-nya itu ke dalam salah satu yang ada di sini nih, 4X tambah 10 atau 6X dikurang 6. Jadi, 4X dikurang 6X sama dengan negatif 6 dikurang 10. Negatif 2X
sama dengan negatif 16. Maka X sama dengan 8. Nah, sekarang kita sudah dapat X-nya sama dengan 8. Jadi, untuk menentukan jumlah apel itu yang dibeli oleh Amir, bisa kita cari dengan persamaan yang ini, ataupun persamaan yang, maksudnya bentuk yang di sebelah kiri, ataupun bentuk yang ada di ruas sebelah kanan. Kita coba keduanya, untuk membuktikan ini sama atau tidak. Seperti itu sih kan X ke dalam keduanya itu, yang di ruas sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi 4 dikali 8 ditambah 10, nih ya, substitusikan ke sini sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32 tambah 10, 42. Atau ke sini juga tidak masalah, 6 kali 8 kemudian dikurang 6. 6 kali 8, 48 kurang 6 sama dengan 42. Jadi sama saja. Makanya persamaannya bentuknya seperti ini tadi ya. Oke teman-teman, untuk yang ini tidak ada masalah menurut saya. Kita masuk ke soal berikutnya. Hashima memiliki 22 ini yen ya. Kemudian Madara memiliki 10 yen. Berapa banyak yang harus diberikan Hashima kepada Madara agar Madara memiliki uang 3 kali lebih banyak darinya? Di sini diketahui H-nya sama dengan 22. Kemudian M, ini masing-masing mewakili Hashima, kemudian Madara diwakili oleh M. Madara sama dengan 10. Dari sini ya. Kemudian berapa banyak yang harus diberikan Hashima kepada Madara agar Madara memiliki uang 3 kali lebih banyak daripadanya. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. 3 kali uang Hadara dikurang dengan X. X ini maksudnya adalah jumlah uang yang akan diberikan Hashima kepada Madara, maka akan sama dengan uang Madara ditambah dengan X. Jadi setelah diberikan berarti kan bertambah uangnya sebanyak X. Jadi uang Madara sekarang adalah 3 kali uangnya Hashima. Kemudian dari sini kita bisa menentukan berapa X-nya. Yaitu berapa uang yang diberikan oleh Hashima kepada Madara. Nah, kita lakukan operasi seperti biasa, 3H dikurang 3X sama dengan M ditambah X. Kemudian kita pindah ruaskan, negatif 3X dikurang X sama dengan M dikurang 3H. Negatif 4X sama dengan M dikurang 3H. Negatif 4X, M-nya sudah diketahui sama dengan 10, kemudian H-nya adalah 22, 3 kali 22, 66. Negatif 4X sama dengan negatif 56. Maka X sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah yang C. Upin menabung 1 koin antara 5 sen atau 10 sen setiap hari. Setelah 40 hari, tabungannya berjumlah 325 sen. Berapa hari ia menabung koin 5 sen? Kita misalkan dulu, X adalah banyak hari untuk menabung koin 5 sen, dan Y adalah untuk yang 10 sen. Kemudian, dari sini kita bisa membuat persamaan seperti ini, karena X tadi adalah banyak hari yang digunakan untuk menabung 5 sen, dan Y adalah banyak hari yang digunakan untuk menabung 10 sen. Jadi, X tambah Y, karena menabungnya selama 40 hari, sama dengan 40. Kemudian, dalam 40 hari tersebut, tabungannya berjumlah 325 sen. Jadi, 5X ditambah 10Y itu sama dengan 325 sen. Pertanyaannya adalah berapa hari ia menabung koin 5 sen. Jadi, ini
sama dengan X ya yang ditanyakan. Nah, dari sini kita bisa menggunakan cara eliminasi ataupun substitusi. Semuanya terserah teman-teman, silahkan dipilih mana yang gampang menurut teman-teman. Nah, saya di sini menggunakan metode substitusi. Kita ubah bentuk ini dalam bentuk X, karena nanti variabel Y-nya akan kita ganti dalam bentuk X, karena kita akan mencari berapa nilai X-nya. 40 dikurang X. Sehingga ini bisa kita substitusi ke persamaan kedua. Jadinya adalah 5X ditambah 10 dikali dengan 40 dikurang X. Sama dengan 325. 5X ditambah 400 dikurang 10X sama dengan 325. Negatif 5X sama dengan, ini dikurang ini ya, 5 dikurang 10 negatif 5X. Kemudian 325 dikurang 400, pindah ruas 400-nya ke sini jadinya negatif. Maka akan sama dengan negatif 75. Dan X-nya sama dengan 15 jadinya. Maka jawabannya adalah yang C. Nah gitu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada 14 anak dalam satu pesta, setiap anak laki-laki mendapat 2 balon. Setiap gadis mendapat 3 balon. 36 balon diberikan semuanya. Berapa banyak gadis di pesta itu? Saya misalkan laki-laki dengan L, kemudian gadis dengan P. Ini L dan gadis dengan P. Laki-laki mendapat 2 balon dan perempuan mendapat 3 balon. 36 balon diberikan semuanya. Kemudian dalam pesta tersebut ada 14 anak. Maka kita dapat membuat persamaan seperti ini. Karena dalam pesta ada 14 anak, maka jumlah yang laki-laki ditambah jumlah yang gadis itu sama dengan 14. Kemudian persamaan yang kedua kita peroleh dari sini. Karena laki-laki mendapat 2 balon, jadi 2L, kemudian ditambah dengan setiap gadis mendapatkan 3 balon, 3P, sama dengan jumlah balonnya adalah 36, sama dengan 36. Nah, ini bisa kita gunakan metode eliminasi atau substitusi. Kita coba yang eliminasi ya, yang substitusi sudah kita coba di soal-soal sebelumnya. Kalau metode eliminasi, berarti ini harus kita kali dengan 2 atau 3. Supaya apa? Supaya koefisien dari variabel L atau P ada yang sama dengan salah satu koefisien dari variabel atau T di P di persamaan yang kedua. Sehingga kita bisa mengeliminasi salah satu variabel tersebut. Jadi, saya ambil yang angka yang kecil aja, yaitu 2 kali 2. Ini kali 1. Jadinya adalah 2L ditambah 2P sama dengan 28. Kemudian ini jadi 2L ditambah 3P sama dengan 36. Karena dikali 1 makanya tetap dikurang. Jadi sekarang variabel yang habis adalah yang L. Sehingga ini 2P dikurang 3P, negatif P. Kemudian 28 dikurang 36 sama dengan 8. Negatif 8 maksudnya. Jadi P sama dengan 8. Oke teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami penjelasan yang saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh, tunggu sebentar. Masih ada satu soal lagi. Kali ini sampai nomor 6. Adam dan saudara kembarnya berusia 5 tahun, ayah berusia 32 tahun. Berapa tahun lagi jumlah usia mereka menjadi 60 tahun. Dari sini diketahui bahwa usia Adam sama dengan 5. Kemudian kembarannya si Adam sama dengan Adam, saya misalkan dengan A aksen sama dengan 5. Ayah mereka berusia 32 tahun. Pertanyaannya adalah, berapa tahun lagi jumlah usia mereka menjadi 60 tahun? Jadi saya misalkan yang ditanyakan itu
kan di sini berapa tahun lagi ya. Yang berapa tahun lagi ini saya misalkan dengan X. Jadi A ditambah dengan X, kemudian ditambah dengan A aksen ditambah X. Jadi usia aksen pada berapa tahun kemudian ditambah dengan usia ayah ditambah dengan usia ayah beberapa tahun kemudian. Itu X juga sama dengan 60 tahun. Jadi yang kita tanyakan di sini ini adalah, yang ditanyakan di sini adalah X-nya. Kita cari tahu nilai X-nya berapa. Kita substitusi dulu nilai-nilai yang sudah diketahui. 5 tambah X, kemudian 5 tambah X, 32 ditambah X sama dengan 60. 5 tambah 5, 10 tambah 32 sama dengan 42 ditambah 3X sama dengan 60. 3X sama dengan 60 dikurang 42. X sama dengan 60 dikurang 42 sama dengan 18 per 3. 18 bagi 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, demikianlah teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.